Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Nismawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya dari STM 4 Malaysia, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap materi modul 1.1 tentang pendidikan Kementerian Belajar Berantara, yaitu kesimpulan dan refleksi. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti Sesuai Ingati Sungguhalo, Ingnadia Mangunkarso, Timuri Harayani banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan Indonesia sejak dulu hingga kini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari satu persatu? Yang pertama yaitu menurut saya pengajaran sama dengan pendidikan, di mana guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Kemudian yang kedua, peserta didik dikatakan bisa belajar jika mereka sudah mengikuti pembelajaran di kelas, bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu mencapai nilai akhir. Yang ketiga, menurut saya dan saya percaya bahwa pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang berubah dari pemikiran saya, yaitu ternyata pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama ini, saya berpikiran bahwa anak-anak dikatakan belajar itu jika dia sudah bisa mengerjakan tugas di kelas atau belajar di kelas dengan ibu guru atau bapak gurunya. Ternyata, pemahaman saya tentang belajar itu salah. Anak-anak dikatakan belajar bukan hanya pada saat dia menerima materi di kelas ataupun mengerjakan soal dan bisa mencapai KM yang sudah ditetapkan, tetapi anak-anak dikatakan belajar apabila dia sudah mempelajari sesuatu hal yang dia dapatkan baik itu dalam kelas maupun di luar kelas. Dan menurut saya pemberian hukuman juga itu bisa merubah sifat siswa. Ternyata selama ini itu semua keliru. Pemberian hukuman fisik ataupun verbal tidak dapat merubah anak, malah membuat anak merasa takut dan tertekan dalam belajar. Bahkan anak tidak bisa mengeksplor dirinya dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak karena takut salah. Malah dengan kasih sayang, rasa sabar, lemah lembutlah yang bisa membuat anak semua merasa senang dan nyaman belajar. Selanjutnya, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Sebagai pendidik juga, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita, tetapi anak sejak lahir sudah memiliki garis-garis samar. Peran kita lah sebagai seorang guru untuk menebalkan garis-garis tersebut. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus saya terapkan yaitu saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong.
Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka, membaca, dan menggali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang sedang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya bermainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Kemudian yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya berkompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa saja yang kita katakan, tetapi harapannya anak mampu mendalami perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya, Ing Madia Mangunkarso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tuturi Handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral, serta semangat belajar. Dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa. Tetapi, anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak itu tinggal di pegunungan akan berbeda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka, kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan tersendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus tanamkan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu creative, critical, conversation, dan communication. Berikut refleksi saya bahwa tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak-anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memaknai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia, memiliki adab, dan berbudi pekerti yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Guru Penggerak.